Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Gilas Palembang Bang Sumsel Babel, tim putra Surabaya Bin Samator memperbesar peluang lolos ke babak 4 besar PLN Mobile Pro Liga 2023. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Harapan Surabaya Bin Samator untuk lolos ke final 4 Pro Liga 2023 dipastikan semakin besar. Pada putaran kedua edisi Gresik, mereka berhasil revanse dengan menaklukkan Palembang Bang Sumsel Babel di laga terakhir seri pertama putaran kedua turnamen tersebut. Namun, Bin Samator perlu untuk terus memenangkan laga tersisa jika ingin mendapatkan tempat ke final 4. Kemenangan penting yang baru diraih Bin Samator itu berlangsung di Gor Tridharma Gresik, pada Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Bin Samator tampil dominan untuk meraih kemenangan 3-1, 22-25, 25-17, 25-17, dan 25-21. Dengan kemenangan ini berarti Bin Samator sudah mengantongi 5 kemenangan dan 5 kekalahan dari 10 laga yang dijalani. Hal itu membuatnya bertengger di posisi keempat dengan poin 16. Paulo Lamonier yang sempat mengalami kram kaki pada laga 2 hari sebelumnya melawan Jakarta BNI, kembali tampil bugar dan menjadi pengatur serangan yang jitu dengan umpan-umpan matang kepada Rifan, Dauda Yakubu, Teddy Oka, Randu, dan Agil Angga. Sementara Palembang Bang Sumsel Babel yang tertahan di posisi 6 dengan poin 6, 2 menang dan 8 kalah, peluangnya ke final 4 makin berat. Persaingan ketat kedua tim membuat asisten pelatih Bin Samator, Sigit Ari Widodo berambisi memenangkan setiap laga tersisa. Kalau tidak, tentu posisi mereka terancam digeser BNI 46 yang punya keuntungan 1 laga. Karena posisi kita bersaing dengan BNI 46 untuk lolos ke final 4, maka kita ditargetkan harus menang setiap pertandingan, kata Sigit usai laga, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Persaingan tersebut ternyata juga mempengaruhi pemain di lapangan. Sebagaimana laga tersebut, Sigit mengatakan ada ketegangan di antara pemain terutama saat kalah di set pertama. Ada beban kita harus menang agar bisa lolos final 4, tambahnya. Untungnya, pada set kedua, pelatih Rian Masajedi meminta anak asuhnya untuk fokus ke pertandingan agar bisa menang. Alhasil, selanjutnya timnya bisa mengembalikan performa sebenarnya. Ternyata berhasil sehingga kita bisa menang 3 set berikutnya, imbuhnya. Selanjutnya, Bin Samator akan bersiap menjalani pekan kelima yang digelar di Gor Ken Arok, Malang pada 9-12 Februari tahun 2023 mendatang. Terdekat, Surabaya Bin Samator akan menghadapi Jakarta Lavani Alobang pada tanggal 9 Februari. Sementara Jakarta BNI 46, sukses mengalahkan tim juru kunci, Kudus Sukun Badak, dengan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Sigit Ardian dan kawan-kawan berhak dengan tambahan 3 poin yang sekaligus menyamakan koleksi poin milik Surabaya Bin Samator dengan 13 angka. Pelatih Jakarta BNI 46, Walfridus Wahyu, optimistis timnya bisa lolos ke babak final 4. Kita fokus dari satu laga ke laga berikutnya, kami optimistis bisa lolos 4 besar. Nanti di seri Malang target kami bisa ngambil 2 kemenangan dari 3 laga yang dimainkan, kata Walfridus dalam keterangan resmi salah satu media. Klasemen akhir Pro Liga Gresik membuat sejumlah tim voli berubah posisi. Juara Pro Liga putaran 1 harus turun tahta digantikan Jakarta STIN Bin. Farhan Halim DKK berhasil sapu bersih pertandingan Pro Liga Gresik yang membuat Jakarta STIN Bin menduduki posisi puncak dengan 24 poin di klasemen akhir Pro Liga Gresik. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Selangkah menuju final 4, STIN Bin meraih kemenangan beruntun pada seri pertama putaran kedua kompetisi bola voli PLN Mobile Pro Liga 2023. Di sektor putri Petrokimia Gresik gagal selesaikan misi revanse. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Berstatus sebagai pendatang baru, Jakarta STIN Bin meraih kemenangan beruntun pada seri pertama putaran kedua kompetisi bola voli PLN Mobile Pro Liga 2023.
Pada pertandingan Proliga 2023 di Gor Tridharma, Gresik, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, STIN Bin membungkam Palembang Bang Sumsel Babel dengan skor telak 3-0. Sebelumnya, pada hari pertama pekan pertama Proliga 2023 di Gresik, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, mereka mengalahkan Surabaya Bin Samator juga dengan skor 3-0. Kemenangan kedua beruntun di Gresik ini membawa Farhan Halim dan kawan-kawan makin dekat mengamankan tiket 4 besar Proliga 2023. Jakarta STIN Bin kini menempati peringkat 3 klasemen sementara Proliga 2023 dengan poin 22 di bawah Jakarta Bayangkara Presisi, 23, dan Jakarta Lavani Alobang, 23. Kami bermain makin baik dan solid dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Para pemain juga terus berbenah dalam servis dan receive, kata pelatih Jakarta STIN Bin Alessandro Ferreira Fadul. Pelatih asal Brasil itu mengatakan kunci kemenangan telak anak asuhnya pada laga kali ini karena bermain disiplin dengan tidak banyak membuat kesalahan. Selain juga pertahanan dan blok yang rapat untuk membendung serangan lawan. Sejak set awal, Jakarta STIN Bin langsung tampil panas dengan mengandalkan Rozalin Pencev, Ishak Santos, Farhan Halim, Cep Indra, Dimas Saputra, dan Jason Nathanael sebagai pengatur serangan. Serangan bola cepat dari Ishak Santos yang memiliki tinggi badan 200 cm lebih sulit dibendung pemain Bang Sumsel Babel, ditambah serangan terbuka dari Dimas Saputra dan Farhan Halim. Mereka bahkan tidak pernah tertinggal dalam pengumpulan angka. Anak-anak Bang Sumsel Babel yang dimotori Sandi Akbar berusaha memberikan perlawanan, tetapi penerimaan bola servis yang kurang bagus membuat serangan-serangan mereka mudah diredam lawan. Boleh dibilang lawan memang bermain lebih bagus dan beberapa kali serangan kami gagal melewati blok-blok mereka. Ditambah receive juga gak jalan, kata pemain Palembang Bang Sumsel Babel Gunawan Saputra mengomentari kekalahan timnya. Asisten pelatih Bang Sumsel Babel Iwan Dedi Setiawan menambahkan 2 kekalahan pada putaran kedua ini membuat peluang timnya menembus babak 4 besar semakin berat. Secepatnya kami harus bangkit dan melakukan evaluasi lagi, katanya. Selanjutnya di sektor voli putri tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia gagal memetik poin usai dikalahkan juara bertahan Bandung Bank BJB tanda mata 1-3 pada laga lanjutan PLN Mobile Proliga 2023, seri pertama putaran kedua di Gor Tridharma Gresik, Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023. Bertanding di hadapan sekitar 2.000 pendukungnya, termasuk jajaran direksi PT Petrokimia Gresik, Hani Budiarti dan kawan-kawan tak mampu mengatasi ketangguhan juara Proliga 2022 lalu. Hasil ini mengulang kekalahan yang sama saat pertemuan pertama di kandang Bank BJB. Saat itu, Hani Budiarti CS juga menyerah 1-3 dari Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan. Kami minta maaf kepada masyarakat Jatim, khususnya Gresik, karena belum mampu mempersembahkan kemenangan pada laga hari ini, kata pelatih Gresik Petrokimia, Ayub Hidayat usai pertandingan. Ayub mengatakan anak asuhnya sudah berjuang maksimal memberikan penampilan terbaik, tetapi hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Beban harus menang di kandang sendiri juga memengaruhi mental bertanding para pemain. Sudah tentu kami ingin menang, tetapi permainan tidak sesuai harapan. Receive anak-anak tidak bagus sehingga kesulitan membangun serangan, tambahnya. Kapten tim Petrokimia, Hani Budiarti juga mengakui ada sedikit tekanan mental pada sebagian pemain karena bermain di kandang sendiri dan di hadapan suporternya. Kalau pas waktu latihan, bikin salah atau error tidak ada yang nyoraki, tapi di pertandingan jelas berbeda. Intinya, kami tidak boleh larut dalam kekalahan dan harus bangkit lagi menghadapi laga berikutnya, ujarnya.